Halo, assalamualaikum, selamat sore teman-teman pencinta geng ijo. Hari ini kita akan sharing tentang perawatan tanaman hias anthurium. Nah, sekarang kan banyak ya macam-macam jenis anthurium, modelnya, jenisnya cantik-cantik. Ada tarantula, ada yang hibrid, ada yang ori, pokoknya macam-macam. Nah, sekarang di hadapan teman-teman ini aku punya dua macam anthurium ya. Ini ada anthurium jari, kemudian juga ini anthurium crystallinum atau kuping gajah. Ini crystallinum ini kuping gajah yang jadul ya. Nih, size-nya medium, nggak kecil-kecil sekali, tapi nggak gede-gede sekali. Oke, jadi pertama yang akan aku sharing itu adalah media tanam. Media tanam anthurium itu kalau aku ya, ini aku suka untuk anthurium media tanam yang poros tapi tetap menyimpan kelembapan. Jadi kalau disiram dia langsung ngocor tapi tetap tersimpan air. Jadi kita nggak perlu siram setiap hari, paling kalau aku seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Sama ya berlaku untuk anthurium jari atau anthurium crystallinum. Nih, ini yang babynya yang kecil. Kemudian untuk penyinaran atau peletakan posisi, kalau untuk anthurium dia suka di tempat yang teduh ya. Rata-rata untuk tanaman daun-daunan ini aku letakkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, tapi dia tetap kena sinar matahari pagi ya. Biasanya matahari pagi itu bagus banget untuk tanaman hijau ya. Jadi penyinaran yang kena, sinar matahari yang kena itu sekitar pukul 7 sampai pukul 8 atau 9 ya. Di atasnya itu matahari akan panas ya, terik ya. Kalau udah panas itu lebih baik kita teduhkan atau kita pinggirkan, jangan sampai dia kepanasan, akibatnya nanti gosong. Nah, ini contohnya teman-teman ya, komposisinya ini ada sekam mentah, kemudian juga ada andam nih, kemudian juga ada kokopit juga nih. Nah, kemudian anthurium ini juga tapi nggak suka yang kering-kering banget ya. Jadi tapi dia juga nggak suka media yang terlalu becek ya. Jadi kelembapan ya, lembabnya seperti ini. Ini lembab ya. Ini juga nih lembab. Ini barusan disiram ya tadi sore. Sedangkan ini yang aku taruh di teras belakang. Jadi ini belum aku siram. Ini masih kelihatan kering ya. Tuh beda ya. Nah, untuk pupuk teman-teman boleh pakai pupuk apa aja yang menurut kalian oke ya, menurut kalian itu cocok di tempat kalian. Yang ini aku pakai pupuk, aku mix ya. Ini ada pupuk guano, terus juga ada pupuk dekastar. Nih, guano itu dia butirannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian rajin, bisa kalian cairkan dengan air. Tapi kalau misalnya tanamannya banyak, nggak sempat, kalian bisa tinggal tabur-taburin aja. Nanti dia juga akan mencair juga ya dengan penyiraman. Kalau dekastar dia seperti ini. Dia akan bertahan selama 6 bulan. Nih, karena dia sifatnya slow release. Tuh. Kita bisa taruh di pinggir-pinggir sini ya. Nih, di pinggir-pinggir pot di sini. Tuh. Nah, untuk perbanyakan anthurium ini biasanya dengan sistem split atau pemisahan umbi. Jadi ini sebetulnya indukannya. Kemarin udah rimbun satu pot, aku bongkar terus di split ya, dapat anakannya. Dapat anakannya itu sekitar 4 atau 5 pot nih. Ini contoh anakannya. Nih dari kecil, dari baby. Tuh. Ini indukannya.
Tuh. Untuk pemilihan pot, baik semua jenis tanaman ya, itu tidak perlu pakai pot yang besar-besar juga ya teman-teman. Paling besar kalian bisa coba lihat kondisi akarnya dulu. Kalau misalnya ukuran 15 dia masih cukup untuk akarnya, maka pakai pot 15. Nanti sesuai dengan berjalannya waktu, nanti dia akan membesar baru nanti bisa naik satu tingkat, misalnya naik ke ukuran 20. Jadi jangan langsung gede-gede tiba-tiba langsung di pot 30 cm gitu ya. Nanti itu akan bikin stres si tanaman karena dia akan fokusnya malah ke akar bukan ke daun. Biasanya sih aku kayak gitu ya untuk pemilihan pot. Sebetulnya untuk untuk perawatan anthurium sih ini sebenarnya simple ya, nggak rewel-rewel banget. Yang penting dia itu tempatnya teduh, kemudian juga jangan lupa seminggu itu 1 kali atau 2 kali siram. Untuk pemupukan, kalau misalnya kalian pakai pupuk NPK, bisa pakai sebulan sekali, dosisnya rendah aja, taruh di samping-samping pot. Kalau misalnya pakai pupuk Dekastar boleh juga, tapi untuk 6 bulan ya, 6 bulan 1 kali. Jadi nggak usah sampai overdosis. Kalau NPK sedikit-sedikit aja ya dosisnya, nih di pinggir-pinggir sini. Kalau Dekastar juga ini aku taburkan aja sembarang kayak gitu. Ini kemarin sempet gosong karena sinar matahari nih, terbakar. Karena di sini kan panas. Ini daun tuanya udah gede. Mungkin mature-nya seperti ini ya kalau anthurium jari ya, nih. Tuh 2, 3, 4, 5 sama kayak jari kita ada 5. Tuh. Sementara baru punya koleksi yang ini, belum punya yang mahal-mahal, ada yang tarantula macam-macam. Nanti nyusul deh karena tempat aku lagi penuh ya, ngabisin dulu stok-stok yang lama yang ada, baru bisa masuk tanaman-tanaman yang baru. Tapi so far sekilas untuk perawatan anthurium sebetulnya gampang. Bahkan nenek-nenek kita zaman dahulu itu kan paling suka itu nanam kuping gajah ya. Tuh yang dulu sering-sering dipajang di teras tuh kan kuping gajah yang jadul-jadul kayak gini. Dan memang ini nih gampang kok untuk perawatannya. Nah, gitu. Alhamdulillah sih selama perawatan ini jarang banget aku ketemu yang penyakitan atau misalnya overwatering, kecuali memang dia daunnya tua, nanti dia akan copot sendiri ya. Di sini kebetulan tanaman aku nih sehat-sehat, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kena virus atau overwatering juga nggak ada nih. Jadi semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kecuali yang gosong ya. Kecuali yang gosong karena memang di sini cukup panas. Tuh. Nah, jadi gitu deh untuk perawatan anthurium ya. Biasanya nih yang suka nih nenek-nenek kita atau emak-emak kita yang lahir tahun 50-an, 60-an, biasanya mereka suka anthurium ya. Sekian dulu untuk sharing perawatan anthurium aku, versi aku. Kalau kalian punya tips-tips juga untuk perawatan anthurium, boleh silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa di like ya videonya ya, supaya aku makin semangat ya bikin video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.